kakak-kakak sekolah minggu di ibadah online di minggu ini. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memperkenalkan siapa aja nih yang melayani. Ada kakak Dian, ada kakak Cika, ada kakak Maya, Bang Teddy, dan kakak Grace. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh dulu sejenak. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk absen di bawah kolom komentar. Ya, tulis nama kamu dan tulis kamu ada di horong berapa. Oke? Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita akan menaikkan pujian I Love You Jesus dan We Are in the Train. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini, titah pertama sampai dengan titah kelima. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini dan masih memberikan kesehatan. Bapa, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus sehingga kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat 20 sampai 36. Ya. Sudah siap? Buka Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Inang akan membacakan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Anak-anak, dari ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus setelah melakukan pengajarannya, setelah dia mengabarkan berita keselamatan, Tuhan Yesus beristirahat dan dia pergi ke gunung untuk berdoa. Selalu itu dia lakukan ketika dia setelah beberapa hari melayani, beberapa hari mengabarkan Injil, dia akan mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya diajak untuk berdoa. Tuhan Yesus naik ke atas sebuah gunung. Kenapa dipilih gunung? Dia pilih tempat yang sepi supaya dia bisa berdoa dengan hikmat dan dengan sungguh hati. Anak-anak, hal ini bagi murid-murid adalah suatu yang istimewa. Karena memang murid-murid mengikuti Tuhan Yesus berdoa di atas gunung sudah, atau ke suatu tempat yang lain udah ada beberapa kali. Tapi ini adalah pengalaman yang pertama yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya berkilau-kilau. Ya, berkilau-kilauan pakaiannya itu. Ya, kelihatan kudus, mulia. Ya. Lalu anak-anak, murid-murid itu melihat bahwa Tuhan Yesus sedang bersama-sama Musa dan Elia. Musa, anak-anak, kuburannya itu tidak ditemukan. Dan kita yakini, kita percaya bahwa Musa itu tidak mati dikubur, tetapi dia diangkat ke surga oleh Allah. Demikian juga dengan Nabi Elia. Nabi Elia, kamu tahu kan ceritanya? Dia diangkat oleh kereta yang berapi naik ke surga. Ini mau memperlihatkan anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama Nabi Elia dan Musa di sorga. Lalu murid-murid itu merasakan bahwa di tempat itu betapa damai, betapa menyenangkan dan bahagia hati mereka. Ya, mereka bahagia sekali sehingga Petrus bilang, mari kita mendirikan kemah untuk Tuhan, untuk Musa dan untuk Elia.
Tetapi setelah itu anak-anak, tiba-tiba awan datang menutupi mereka. Ya, awan menutupi mereka dan terdengar suara yang mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, nah setelah itu anak-anak, nah dari ayat yang sudah kita pelajari saat ini, dari yang sudah kita baca tadi, ada beberapa pelajaran yang mau kita ambil. Yang pertama anak-anak, Tuhan Yesus sebagai anak Allah, ya, dia mau berdoa kepada Bapaknya di surga. Ya, dia melakukan komunikasi dengan Bapa yang di surga. Ya, dia melakukan komunikasi, hubungan terus dengan Allah Bapa. Dan ini mau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu juga mau berkomunikasi dengan Allah. Mau melalui apa? Melalui doa. Ya, doa adalah alat komunikasi orang percaya kepada Allah. Ya, lalu doa itu juga adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau anak-anak tidak pernah berdoa, berarti mati rohaninya itu. Ya, apa keuntungannya anak-anak yang suka berdoa? Anak-anak yang suka berdoa, maka hidupnya itu akan berubah. Ya, berubah bagaimana? Berubah hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia akan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, hidupnya itu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak pernah berdoa. Anak-anak yang berdoa adalah anak-anak yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Kalau mempunyai hubungan baik dengan Allah, maka dia tidak akan berani untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, lalu anak-anak yang kedua, ya, mau kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang tinggal di sorga. Ya, dia tinggal di sorga dan sebagai Allah, dia adalah Allah yang abadi. Ya, dia Allah yang kudus. Ya, Allah yang abadi. Dia tinggal di sorga. Ya, dia tinggal di sorga. Dan anak-anak, rumah kita yang kekal bukan di dunia ini, tetapi rumah kita yang kekal adalah di sorga. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti Musa, seperti Nabi Elia. Ya, dengan tadi kan udah kita baca anak-anak. Ya, ketika awan itu turun, ada suara. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, berarti ada perintah di situ kepada kita. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, yang pertama kita harus percaya kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, dengarkanlah dia. Berarti kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Selain mendengarkan, berarti kita harus melakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan? Ya, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus kita baca supaya kita tahu apa saja perintah Tuhan. Ya, anak yang turut kepada perintah Tuhan juga jika anak-anak mematuhi nasihat orang tua. Kalau orang tua menasehati, didengarkan dan dilakukan, itu berarti kamu sudah melakukan perintah Tuhan. Ya, anak-anak, kalau kita menjadi anak yang suka berdoa, kita melakukan perintah Allah, maka kita akan berubah. Ya, tadi dikatakan Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, dia berubah, wajahnya berubah, pakaian berkilau-kilauan. Kita, kalau kamu rajin berdoa, kamu mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, hidup kamu juga akan berubah. Yang tadinya masih suka nakal, bikin nangis adiknya, berubah tidak lagi. Yang tadinya kalau disuruh mamanya, ya tarsok. Nah, akan berubah
Kalau disuruh mamanya langsung dikerjakan. Kalau anak yang sudah rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, dia akan berubah yang tadinya malas belajar menjadi rajin belajar. Akan berubah juga kalau yang tadinya tidak pernah ikut kebaktian secara online, dia akan mau beribadah walaupun hanya secara online nih anak-anak. Harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan supaya hidup kita itu menjadi bahagia, ya. Hidup bahagia bersama keluarga kita, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, juga Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sudah datang ke dunia sebagai juru selamat kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dengan mau berdoa, mau melakukan hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Dan Tuhan, sebagai anak-anak yang mau berdoa, kami juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami hanya memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami mampu menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan melalui orang tua kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponinya dengan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dikasih ke orang tua kalian, dan nanti orang tua kalian yang memberikannya kepada pihak gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian, Dia harus makin bertambah. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.